Oke, kita ke berita berikutnya nih. Kali ini ya lagi-lagi ya kita ikut prihatin melihat Kak Vena Melinda yang ternyata sampai sekarang ini masih berlarut-larut banget ya urusannya. Ini aku juga sampai bingung loh. Aku pikir udah selesai hubungannya dengan Ferry Mariadi. Ternyata secara Ferry Irawan. Beda. Kang Ferry yang sehat ya. Ferry Irawan. Ferry Irawan. Ternyata belum putusan secara hukum gitu. Padahal udah setahun berpisah. Itu dia 3 kali daftar dan belum juga selesai. Tapi Vena menganggap ini sebagai sebuah ujian hidup dan kita akan lihat seperti update terbarunya dalam tayangan berikut ini. Sudah lama nama Ferry Irawan hilang dari hati Vena Melinda. Namun di atas kertas, keduanya masih terikat satu suami istri lantaran belum sepenuhnya bercerai. Setelah tarik ulur panjang dalam gugatan perceraian yang dilayangkan Vena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Januari 2023 lalu, sidang perdana perceraian Vena dan Ferry akhirnya akan digelar pada Kamis esok 14 November. Lantas, seperti apa tanggapan Vena mengenai kabar baik ini? Tanggal 28 Oktober dia majukan lagi dengan perkara terdaftar nomor 3714. Ya, jadi itu berarti baru masuk ya dengan register baru tanggal 28 Oktober dan lihat di dalam sistem informasi penerusan perkaranya baru akan disidangkan nanti tanggal 14 November. Ya, tanggal 14 November mudah-mudahan ini bisa segera selesai untuk proses cerainya karena alamatnya udah dapet dan udah cek bahwa itu alamat yang benar. Ada juga pernyataan yang mungkin dari kelurahan yang menyatakan bahwa ini betul. Jadi kan kalau kemarin itu kan karena kita nggak tahu alamatnya di mana dan memang agak susah karena waktu itu kan yang bersangkutan tinggalnya di rumah saya. Jadi pada saat kejadian itu kita harus effort sih memang untuk mencari alamat. Ya alhamdulillah sekarang udah tinggal step terakhir nih. Ya, ini mungkin satu-satunya langkah terakhir Vena Melinda untuk bisa lepas sepenuhnya dari Ferry Irawan. Bukan hanya secara perasaan, tapi juga status istri. Vena ingin perceraiannya tidak hanya diakui secara agama, melainkan juga secara negara. Namun pada kenyataannya, proses untuk bercerai tak semudah yang dibayangkan. Gara-gara Ferry tak kunjung muncul di pengadilan, status Vena jadi menggantung. Dan yang lebih membuat Vena makan hati, gara-gara kesalahan alamat yang tercantum dalam gugatan, mau tak mau Vena sampai 2 kali cabut gugatan. Persidangan perkara Vena Melinda ini pertama kali digelar tanggal 23 September 2024. Waktu itu prinsipalnya Bu Venanya belum hadir. Ya. Nah, kemudian panggilan untuk pihak tergugat atau Ferry-nya ini waktu itu tidak patut karena berita acara panggilannya disebutkan bahwa yang bersangkutan pindah alamat. Ya makanya waktu itu tidak diketahui alamatnya, maka pihak kuasanya meminta kepada majelis hakim untuk meminta waktu untuk mencari alamat. Ya, dia coba cari alamat, dia nyampaikan alamat baru, kemudian dipanggil lagi ke alamat yang baru. Awalnya itu pakai alamat masih tempat tinggal dengan Vena gitu ya. Nah itu otomatis kan karena sudah tidak ada di situ, jadi ketika sampai panggilan tidak patut. Kemudian dipanggilnya pada yang kedua dengan alamat yang baru. Ternyata juga dalam berita acaranya ketika dia menyampaikan alamat itu dipanggil lagi juga sama tidak dikenal. Aku juga bingung, aku sendiri bingung gitu. Pokoknya intinya aku nggak mau berpikiran negatif. Itulah kehidupan. Artinya ini ujian kesabaran dan yang paling penting kalau aku sih tetap usaha ya untuk bisa cerai karena kan mekanisme di peradilan agama kita adalah seperti itu. Pada saat kemarin dipanggil untuk talak tidak hadir kan. Kemudian saya lagi untuk menggugat alamat tidak patut. Jadi proses panjang ini jadi pembelajaran hukum sih sebenarnya. Jadi Kalau dipikir-pikir, malangnya nasib Vena Melinda ya pemirsa. Luka fisik karena KDRT ditanggung, kini statusnya pun digantung Ferry Irawan. Sungguh nelangsa. Untung saja Vena tak makan hati, pun juga tak menyimpan dendam. Ia mencoba menerima kenyataan pahit dengan lapang dada. Walaupun lambat proses perceraiannya, Vena anggap sebagai proses pembelajaran.
Namun, di luar sana, Ferry justru gembar-gembar membuat pernyataan bahwa seolah-olah Vena lah yang membuat proses cerai ini menjadi panjang. Sebenarnya kalau namanya perceraian itu, 3 kali pihak suami nggak datang, itu sah. first take. Sah kok cerai. Ya, betul sih. 3 kali suami nggak datang. Apalagi secara agama udah. Apalagi secara agama, tidak ada nafkah lahir batin selama 3 bulan berturut-turut, itu udah putus. Malah kalau lakinya ngomong, apalagi aku udah mengucap talak, itu tuh udah saya talak hari ini bahwa saya dan kamu sudah tidak lagi ya bersama. itu udah sah. Aduh, agak bingung sih ya. Karena pada dasarnya aku sendiri memang dihubungi dari pengadilan agama bahwa yang bersangkutan tidak hadir untuk talak. Saat ikrar talak yang pertama itu ya? Saat ikrar talak dia tidak hadir, even kuasa hukumnya nggak hadir. Nah kalau dia bilang sesuatu yang oposit, aku juga bingung karena kan nggak mungkin pengadilan agama Jakarta Selatan bohong ya. Gitu. Kalau memang sudah dilakukan ya sudah selesai dari kemarin. Harusnya. Ngapain aku capek-capek gitu kan? Memang benar ungkapan orang bahwa perpisahan lebih rumit daripada pernikahan. Andaikan bisa mudah berpisah, mungkin Vena sudah lama merasa tenang, tidak terkukung status istri Ferry Irawan. Apalagi kalau dibayangkan peristiwa KDRT 1,5 tahun silam, batin Vena merintih. Oleh sebab itu, butuh waktu lama baginya untuk memulihkan diri dari trauma. Namun di luar sana, Ferry justru berkoar-koar seolah-olah dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada satu kejadian dulu kan yang sampai heboh banget gitu loh, sesuatu yang nggak pernah aku lakukan, terus aku juga dimasukkan ke dalam lapas kan. Di situ kan aku juga nggak, memang aku dalam situ kerja kan enggak, terus katanya aku juga nggak memberi nafkah, tapi padahal ada tulisan bahwa aku memberi nafkah karena setiap penghasilan yang aku dapatkan itu semua nggak lari ke aku, semuanya aku berikan. Enggak sih, aku nggak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain. Yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi karena kan semuanya udah clear ya, kasus KDRT sudah clear, jadi kalau aku orangnya fair, kalau udah clear ya clear. Aku juga belajar nih, jadi mudah-mudahan pembelajaran besar nih kalau nanti sewaktu-waktu kalau menikah tuh kita banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Ini pembelajaran luar biasa buat hidup aku gitu. Kamis mendatang, Vena dan Ferry akan jalani sidang cerai dengan agenda mediasi. Itu artinya besar kemungkinan keduanya akan bertemu di pengadilan. Lantas, adakah harapan untuk keduanya kembali rujuk ataukah pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir mereka? Tapi bukankah mediasi satu hal yang wajib ya untuk sidang perceraian? Iya kan sama-sama udah mau cerai, ngapain dimediasi sih? Nggak apa-apa kan biar orang yang menilai aja. Yang penting saya tidak mau berkomentar, tidak mau menanggapi apapun itu, lebih baik saya diam. Setiap melihat berita tentang perpisahan mereka berdua tuh ya, saya terkenang kembali gitu momen-momen ketika bersama tuh betapa indahnya. Ingat nggak sih waktu itu ada acara gede banget ya kan, mereka terlihat sangat matching dengan bajunya dan lain-lain. Sedih gitu melihat bahwa sekarang ternyata kenyataannya memutuskan untuk berpisah. Ya mudah-mudahan saja ya permasalahan segera berakhir gitu ya, segera selesai, udah nggak pusing lagi, ujian sudah dilewati. Karena kan alamatnya udah ketemu nih, oh, iya benar. Jadi tinggal diputuskan aja sama pengadilan gitu ya, gampang jadinya kan. Iya kan, masing-masing juga punya cerita versinya sendiri. Betul. Semoga bisa ketemu di tengah ya untuk yang terbaik bagi semua pihak. Amin. Ya.